kabar anak-anak? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pertama-tama nih sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pelajaran kali ini adalah tentang sumber daya alam dan cara pelestariannya dalam lingkungan kita. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang sumber daya alam dan pelestariannya lingkungan kita menggunakan media pembelajaran yaitu scrapbook. Ini scrapbooknya. Ini Ibu bikin sendiri. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang sumber daya alam. Pengertiannya itu, nah di sini sudah ada sumber daya alam. Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah sumber semua kekayaan benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia oleh Abdullah 2007 halaman 3. Sudah bisa dijelaskan. Kemudian sumber daya alam dapat dibedakan berdasarkan sumbernya, persebarannya, tujuannya, sifatnya, potensi, jenisnya, pembentukannya, nilai ekonomis, dan sebagainya. Nah, ini dapat kita buka juga. Ini fotonya. Bisa dibuka gini. Bisa dibuka begini. Ini merupakan contoh-contoh dari sumber daya alam. Nah, di gambar pertama di sini terdapat tambang. Di sini terdapat tambang, ikan, sungai, pulau. Ini tambang lagi. Kemudian air, kemudian tambang lagi, kemudian hutan. Nah, lanjut halaman kedua. Di sini ada pemanfaatan sumber daya alam. Nah, apakah anak-anak tahu manfaat dari sumber daya alam itu apa sih? Nah, di sini Ibu akan menjelaskannya atau cara memanfaatkannya. Pemanfaatan itu artinya cara memanfaatkannya. Nah, pemanfaatan sumber daya alam barang tambang. Nah, usaha pemanfaatan pertambangan dan bahan galian dalam pembangunan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pemenuh kebutuhan SDA barang tambang dan galian dalam negeri. Nah, yang kedua, menambah pendapatan negara karena barang tambang dapat diekspor ke luar negeri. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Lanjut, yang keempat, memajukan bidang transportasi dan komunikasi. Yang kelima, memajukan industri dalam negeri. Nah, itu merupakan pemanfaatan sumber daya alam dari barang tambang. Kemudian pemanfaatan sumber daya alam dari nabati. Apakah anak-anak tahu nabati itu apa? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pemanfaatan SDA nabati. Yang pertama adalah dimanfaatkan sebagai sumber daya pangan seperti padi, jagung, ubi, dan sebagainya. Nah, biasanya kita kan makan beras itu berasal dari padi. Nah, ini pemanfaatannya. Kemudian yang kedua, dimanfaatkan sebagai sumber sandang seperti terserat Haramain. Ketiga, beberapa jenis tanaman dapat dimanfaatkan sebagai minyak asiri seperti kayu putih, serai, kenanga, dan cengkeh. Yang biasa kita gunakan untuk menghangatkan tubuh kita, dan khususnya baik juga. Lanjut, ini dimanfaatkan sebagai tanaman hias seperti anggrek. Lanjut, dimanfaatkan sebagai bahan baku mebel seperti meranti, rotan, bambu, dan sebagai kita tahu rotan atau bambu itu
biasa digunakan untuk membuat kursi, lemari, dan lain-lainnya. Lanjut, yaitu pemanfaatan sumber daya alam hewani. Yang pertama adalah dimanfaatkan sebagai sumber daya pangan seperti daging sapi, daging kambing, yang itu yang bisa kita makan ya. Kemudian yang kedua dimanfaatkan sebagai sumber kerajinan tangan seperti lokan, berangkai menjadi perhiasan. Kemudian dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai budaya manusia dan kehidupan, seperti bentuk kapal selam diadopsi dengan cara. Kemudian lanjut ke halaman ketiga. Nah, halaman ketiga seperti ini. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, di bagian halaman ini Ibu di sini menjelaskan tentang usaha pelestarian lingkungan hidup bersama pemerintah dan masyarakat. Nah, di sini ke dalam sumber daya alam itu kita harus melestarikannya. Itu ada dorongan dari masyarakat seperti kita dan pemerintah. Nah, yang warna kuning ini di sini terlihat jelas. Di sini dibacakan ya. Pelestarian laut dan pantai. Nah, pelestarian laut dan pantai di sini. Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikelilingi oleh selat dan lautan serta memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Nah, upaya untuk melestarikan laut dan pantai adalah pertama kita mencegah tumpahnya minyak mentah yang dapat mematikan makhluk hidup di laut. Nah, kan terbayangkan kan kalau minyak mentah terbuang di laut dan laut kita akan menjadi kotor sekali, dan itu tidak dan itu akan mematikan hewan-hewan yang ada di laut. Yang kedua, melarang pembuangan limbah ke laut. Nah, ini paling hal yang dilakukan oleh pabrik-pabrik, sering sekali membuang limbah ke laut. Yang ketiga, membudidayakan tanaman bakau di tepi pantai. Nah, ini mencegah abrasi. Ini untuk mencegah abrasi. Yang keempat, melarang bahan peledak dalam penangkapan ikan. Jadi para nelayan itu sekarang dilarang menangkap ikan dengan bahan peledak. Nah, ini pelestarian laut dan pantai. Ini gambarnya kita bisa lihat di sini. Lanjut yang kedua itu pelestarian flora dan fauna. Nah, tumbuh-tumbuhan di Indonesia sangat beraneka ragam jenisnya dan memiliki ciri khas sebagai tumbuh-tumbuhan dan hewan tropis yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Nah, seperti halnya di Kalimantan Barat, ada beberapa flora atau fauna yang dilindungi dan memulai langka, contohnya tengkawang dan enggang gading atau rangkong gading. Nah, upaya untuk melestarikan flora tersebut adalah pertama itu mempertahankan cagar alam untuk melindungi berbagai jenis tanaman langka. Yang kedua, mempertahankan suaka marga satwa untuk melindungi berbagai macam jenis hewan langka. Yang ketiga, membudayakan sikap menyayangi hewan dan tanaman langka kepada masyarakat. Yang keempat, melarang pemburuan satwa langka yang dilindungi oleh undang-undang dan memberikan sanksi pidana kepada pemburu yang melanggar. Nah, selanjutnya itu pelestarian udara. Udara atau lapisan atmosfer bumi merupakan benda gas yang sangat bermanfaat dalam melindungi bumi dari benda-benda yang ada di luar angkasa. Dan udara juga bermanfaat untuk bernapas, pengaturan iklim dan cuaca, sistem penerbangan, pelayaran, serta tumbuhan pada tanaman. Nah, upaya untuk melestarikan udara adalah yang pertama, mengembangkan penghijauan. Yang kedua, mencegah kebakaran hutan dan sistem ladang yang dapat menimbulkan kabut asap. Yang ketiga, mewajibkan cerobong asap yang tinggi dengan filter penyaringan di setiap pabrik. Menghentikan pengoperasian kendaraan bermotor dengan sistem buangan gas atau asap yang ambang gas. Nah, ini kita harus go green ya. Go green. Ini merupakan gambarnya. Kedua yaitu pelestarian hutan.
pelestarian hutan. Nah, hutan tropis yang secara internasional sering disebut sebagai paru-paru dunia. Nah, termasuk Indonesia. Kita termasuk hutan tropis ya, anak-anak. Dan Kalimantan sebagai jantungnya. Tidak juga Kalimantan sih, maksudnya di Indonesia itu jantungnya hutan itu ada di Kalimantan. Nah, karena sifatnya yang menyerap panas dan memproduksi oksigen yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, cara pelestariannya itu dengan melakukan reboisasi, mempertahankan hutan lindung dan suaka marga satwa. Yang ketiga, menebang hutan dan menanam kembali. Nah, di sini yang dimaksud dengan menebang hutan dan menanam kembali itu kita menebang hutan-hutan yang sudah tidak hidup lagi dan kita kembali menanamnya kembali. Nah, lanjut halaman berikutnya itu ada usaha pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan usaha pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan sumber daya alam atau kekayaan alam yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang jumlahnya sangat terbatas. Nah, manusia selalu berupaya untuk mengeksploitasi kekayaan alam kita secara optimal dengan menggunakan alat sederhana atau peralatan yang besar atau modern. Nah, jika pengambilan sumber daya alam tersebut secara berlebihan, maka bisa menimbulkan terjadinya kelangkaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui habis begitu saja. Nah, maka manusia harus menunggu selama jutaan tahun lamanya untuk mendapatkan kembali, sehingga manusia baru bisa menikmatinya kembali. Oleh sebab itu, sudah menjadi tanggung jawab manusia untuk menjaga dan merawat lingkungan alam kita ini dengan sebaik mungkin agar sumber daya alam yang ada di muka bumi ini tidak akan habis. Seharusnya setiap manusia mempunyai kesadaran akan dirinya masing-masing untuk memelihara dan menjaga serta merawat sumber daya alam dengan baik. Dan usaha untuk melestarikan sumber daya alam harus seimbang antara pemerintah, masyarakat, dan masyarakat. Agar sumber daya alam ini bisa tetap terjaga dengan baik, antara lain kita harus melakukan reboisasi atau penghijauan. Melakukan reboisasi atau penghijauan. Yang kedua, melakukan terasering atau sengkaden. Sini kalian bisa lihat fotonya. Ini gambar pertama merupakan reboisasi, yang gambar kedua merupakan terasering. Kemudian yang ketiga itu pengembangan daerah aliran sungai. Ini pengembangan daerah aliran sungai. Di sini tergambar jelas. Sini fotonya, sini aliran sungainya. Ini biasa terjadi di daerah pegunungannya. Kemudian itu pengelolaan air limbah. Nah, sini pengelolaan air limbah. Nampak jelas kan? Kemudian penertiban pembuangan sampah. Jadi kita itu harus tertib dalam membuang sampah. Jangan membuang sampah sembarangan, dan semua upaya ini bisa kita lakukan dengan cara mengajari anak-anak kecil untuk selalu membuang sampah dalam tong sampah. Ini menjadi habit kita membuang sampah.
Nah, sekian dari penjelasan Ibu. Apakah anak-anak semuanya sudah paham? Nah, Ibu harap semuanya sudah paham lah, ya. Ibu harap kalian suka dengan buku ini. Ini tidak dijual karena ini handmade dari Ibu. Akhir kata dari Ibu, marilah kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, dan kita akan ketemu lagi minggu depan ya anak-anak. Minggu depan kita akan membahas materi yang sama, tapi kita akan mengulangnya kembali. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.